Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Sebelum ibadah dimulai, akan saya bacakan Warta Gereja Minggu 2 Agustus 2020. Segenap Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat Gereja Kristen Jawa Klaten. Warta yang pertama, pandemi COVID-19. Berkaitan dengan perkembangan pandemi COVID-19, maka 1. Majelis GKJ Klaten tetap menghimbau kepada segenap jemaat agar tetap di rumah dan tetap waspada serta tetap menjaga pola hidup sehat demi kebaikan bersama sampai situasi dan kondisi kembali pulih. Yang kedua, setiap ibadah dan kegiatan gerejawi yang dilaksanakan di gereja induk dan juga di Pepantan selalu menjalankan dan memperhatikan protokol kesehatan. Mohon perhatian dan maklum adanya. Warta yang kedua, sidang majelis. Sidang pleno majelis akan dilaksanakan besok pada hari Rabu 5 Agustus 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat bertempat di Aula Pengharapan. Jemaat dimohon untuk mendoakan. Warta yang ketiga, persembahan. Persembahan yang dibuka tanggal 26 Juli 2020. Persembahan kantong biru Rp248.000. Persembahan mingguan ibadah Klaten 1 Rp1.060.000. Klaten 2 Rp625.000. Klaten 3 Rp647.000. Pepantan Bareng Rp552.000. Pepantan Tegalyoso Rp294.000. Ibadah di rumah Rp1.147.000. Jumlah semuanya ada Rp4.325.000. Persembahan bulanan ada Rp4.630.000. Persembahan perjamuan kudus di rumah ada Rp645.000. Persembahan perpuluhan terkumpul Rp440.000. Persembahan istimewa dari NN Blok 3 Kelompok B Rp500.000. Persembahan penggalangan dana pengadaan alat rekam ibadah online. Jumlah persembahan semuanya ada Rp9 juta. Persembahan melalui rekening BRI Gereja ada Rp5.500.000. Total persembahan semuanya ada Rp14.500.000. Persembahan pembelian tanah dan bangunan Pepantan Bareng. Jumlah dana talangan ada Rp110 juta. Janji iman Rp20.000. Bagi jemaat yang akan berpartisipasi bisa dengan amplop atau dengan kartu persembahan secara sukarela yang dimasukkan ke dalam kotak persembahan pembelian tanah Pepantan Bareng yang disediakan di depan gereja ataupun via bank pembelian tanah BRI nomor rekening yang sudah ada. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Pengunjung ibadah Minggu 26 Juli 2020, Klaten 1 72 orang, Klaten 2 53 orang, Klaten 3 54 orang, Pepantan Bareng 48 orang, Pepantan Tegalyoso 33 orang, jumlah semuanya ada 260 orang. Majelis mengucapkan terima kasih. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Lipat. Yang memimpin ibadah pada saat ini adalah
Bapak Pendeta Sugeng Prastya STH MD. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan masuki ibadah, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada saat ini, dan umat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama memasuki ibadah pada saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 21, bait yang kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama memasuki ibadah pagi hari ini dengan penuh kedamaian. Kita khususkan bersama pertemuan ibadah ini dengan mengaku percaya di hati masing-masing. Demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 14, bait yang pertama. Muliakanlah Tuhan Allah. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian hukum kasih yang diberikan Tuhan Yesus yang tertulis pada Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40, yang merupakan dasar kita hidup. Namun seringkali kita tidak bisa melakukannya dengan baik seturut dengan perintahnya, namun kita justru sering jatuh ke dalam dosa. Kita sesali apa yang sudah kita lakukan ini dengan bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 27,
bait yang pertama, meski tak layak diriku. Dengan penuh rasa syukur, jemaat dimohon untuk berdiri menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan, yang pada kesempatan ini diambil bacaannya dari surat Efesus pasal yang kedua, ayat 4 dan 5, yang demikian firman-Nya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Adapun petunjuk hidup baru diambil dari bacaan Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, yang demikian petunjuk hidup baru dari Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dengan tetap bangkit berdiri, mari kita pujikan Kidung Jemaat 424, bait yang pertama, Yesus menginginkan daku. Kita bersama menyatukan hati, memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan, serta permohonan-permohonan dalam doa syafaat bersama. Mari saudara-saudara sekalian bersekutu di dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu dalam ibadah, bersembah sujud kepada Allah Bapa Sang Pencipta alam semesta, Tuhan yang berkuasa menata kehidupan umat manusia. Sebagai umat, kami dipanggil untuk berbakti dan beribadah, mengkhususkan dan menguduskan hari Sabat-Mu. Kini kami berhimpun dalam syukur. Tuhan karuniakan sehat, Tuhan karuniakan selamat kepada kami sekalian. Kami juga bersyukur
ibadah dalam tatanan normal yang baru boleh dilaksanakan. Sekalipun polemik terkadang masih bermunculan. Kami bersyukur bagi sanak saudara yang masih menyelenggarakannya di rumah. Walau berada di rumah namun tetap beribadah. Kami juga bersyukur masih dikaruniakan berkah, kecukupan rezeki dalam keseharian. Walau usaha pekerjaan kami tidak semuanya berjalan seperti sebelum ada pandemi. Syukur kepada Tuhan masih memelihara hidup kami. Orang-orang yang kami kasihi, pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami, terima kasih kepadamu Tuhan, Engkau memberkati mereka. Kami juga bersyukur dalam kehidupan iman, masih diberi sarana pemeliharaan. Baik yang bisa kami bangun secara pribadi, lepas pribadi dalam doa, pembacaan firman Tuhan sesehari, maupun dalam pelayanan bersama dengan sanak saudara seiman. Kami memohon semua yang kami lakukan diberkati, memupuk iman kami, menjaga hati dan jiwa kami teduh tentram di hadapan Tuhan, dan memberikan kekuatan untuk kami menjalani kehidupan. Kami berdoa dan bermohon saat ini untuk bangsa negara. Tuhan berkati, supaya dalam segala pergumulan menghadapi setiap problematika kehidupan berbangsa bernegara, baik itu roda pemerintahan, politik, sosial, ekonomi, ketahanan, ditolong oleh Tuhan. Para pemimpin kami di tingkat pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, para kepala-kepala dinas, para kepala-kepala daerah, di tingkat provinsi, kabupaten, sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus, membawa suasana tentram, mensejahterakan masyarakat. Ada kerukunan, ada cinta kasih, ada kesejahteraan lahir dan batin. Ampuni dosa dan pelanggaran para pemimpin, ampuni dosa masyarakat bangsa kami yang dilanda mara bahaya berupa wabah, sakit penyakit, yang dilanda mara bahaya berupa bencana alam. Kami berseru mohon pertolongan, pulihkan kembali, bebaskan negeri kami dari segala kemelut yang bersifat godaan dan mara bahaya ini. Demikian kami mempercayakan berkat dari Tuhan turun menaungi bangsa ini, kesejahteraan negeri kami, kesejahteraan kota kami. Kepadamu ya Tuhan kami memohon berkat-Nya. Kami juga berdoa untuk umat-Mu, terkhusus Jemaat Gereja Kristen Jawa Klaten, yang berada di kota Klaten, yang berada di luar kota, bahkan di mancanegara. Tuhan lawatlah seluruh umat hidup dalam damai sejahtera. Kami membawa doa permohonan untuk yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan ulurkan tangan-Mu menjamah memberkati, secara khusus yang berada dan dirawat di rumah sakit, Saudari Mbak Mumpuni, Jemaat Blok 4 Mbareng. Kiranya Tuhan ulurkan tangan untuk Mbak Mumpuni, dalam nama Tuhan Yesus sakitnya, melalui perawatan para dokter juru rawat yang ada di rumah sakit di mana dia rawat inap, membawa suasana berkah, mendatangkan pemulihan dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang dalam kedukaan. Ibu Damai Hati, hamba kekasih-Mu Engkau panggil pulang kemarin sore. Dan hari ini keluarga menata seluruh rangkaian acara, berada di Jakarta Timur, bersama dengan jemaat GBI akan dilayani upacara kremasi untuk mendiang Ibu Damai Hati. Kami doakan keluarga yang ditinggalkan, ketiga putra dan putrinya, diberi kekuatan dan penghiburan atas berpulangnya hamba kekasih-Mu ke pangkuan Allah Bapa. Semua keluarga yang ditinggalkan diberi sabar, diberi kuat, diberi ketentraman lahir dan batinnya.
Kami juga berdoa untuk anak-anak kami sekalian yang masih menjalankan tugas dan aktivitas kehidupan sehari-hari, baik belajar di rumah, mengerjakan tugas-tugas studi. Tuhan memberkati kelancarannya, jauh dari kejenuhan, mengerjakan dengan serius, tetap memperoleh ilmu pengetahuan, hingga membekali kehidupan mereka. Demikian pula Tuhan memberkati masa depan mereka ya Tuhan. Di tengah suasana yang tidak mudah ini, bersama dengan keluarga boleh mensyukuri hari-hari yang dijalani di tengah keluarga masing-masing. Bapak yang penuh kasih, kami juga berdoa, majelis gereja di tempat ini, Tuhan memberkati akan melaksanakan persidangan, baik itu sidang majelis harian maupun pleno. Semua menjadi sarana untuk memperkembangkan pelayanan, pemeliharaan iman, dan persekutuan umat di mana Tuhan mempercayakannya. Demikian Tuhan, sesaat lagi dalam ibadah ini kami akan menerima makanan rohani berupa sabda-Mu. Berkenanlah turun dalam kuasa Roh Kudus untuk kami menjadi pendengar dan pelaku firman. Oleh karena itu setiap kuasa kegelapan dan gangguannya kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kini hadirlah memberkati umat-Mu dengan firman. Bersabdalah Tuhan kepada kami sekalian. Semua seru doa permohonan kami satukan dengan yakin dan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus doa kami panjatkan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, mari tiba waktunya menerima pembacaan firman. Di kesempatan ini saya ambilkan bacaan dari Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasal yang ke-32. Ada ayat 22 sampai 31. Saya bacakan. Kejadian pasal yang ke-32 ayat 22 sampai ayat yang ke-31. Firman Tuhan Allah bersabda demikian. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya. Dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Demikian bacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian 32 ayat 22 hingga 31.
Berbahagialah yang berkenan mendengar firman ini, merenungkan dan siap menjalankan dalam kehidupan. Haleluya. 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 Salam seger waras, saudara sekalian. Tetap seger dan waras. Syukur kepada Tuhan kita bersekutu kembali dalam peribadahan dengan tata laksana new normal pandemik COVID-19. Kita melangkah berdasarkan keputusan bersama yang disertai iman. Tak perlu terombang-ambingkan, di sana belum loh, di sana malah tidak boleh ibadahnya. Wah, kita apa kemajuan ya, dan seterusnya. Kalau kita mendengar-dengar terus yang seperti itu, kita malah akan bingung sendiri. Satu, gereja kita sudah mendapatkan surat dari gugus tugas. Dua, kita sudah menunaikan semua protokol kesehatan. Tiga, tidak ada yang menjamin tertular atau tidak tertular. Tidak akan ada yang bisa memastikan. Tapi yang kita lakukan sama dengan bobot aktivitas ekonomi di mal. Apakah kalau di mal diadakan dijamin tidak tertular? Di sana juga ada potensi tertular. Maka di tempat ibadah pun saya mengatakan bisa dan ada potensi tertular. Tapi rodanya tidak bisa berhenti tanpa prediksi. Kalau berkeputusan menjalankan, jalani dengan damai, jalani dengan iman, jalani dengan kewaspadaan. Setuju saudara sampai di sini? Ya. Gereja yang lain membuat pertimbangan mungkin situasional. Kotanya mungkin zona hitam. Ya. Jakarta, Semarang. Beberapa gereja masih memutuskan sampai akhir tahun akan tidak ada ibadah bertemu. Ya. Tapi di wilayah lain ya pasti berbeda situasionalnya. Nah, majelis sudah membuat keputusan, ya kita hidupi dan kita jalani sesuai yang sudah kita putuskan. Jika ada perkembangan, jika ada rekomendasi lain untuk mengharuskan kita tidak mengadakan pertemuan ibadah lagi, ya kita sepakati bersama dan kita hentikan dengan damai. Tidak dengan dalam tanda petik bahasa-bahasa yang tidak membawa keteduhan. Wah, ibadahmu kok dibubarke loh. Song leadernya nggak pakai masker dan pas nyanyi itu loh maksudnya. Dan seterusnya. Itu jangan dijadikan diksi pilihan kalimat. Ya. Wes to, gereja rasa macam-macam ngenak-ngenekke dan sebagainya. Tapi sehari-hari dia pergi kerja. Sehari-hari nyadong pensiun ya antri di bank. Sehari-hari ketika lauk habis ya pergi ke pasar. Tapi mau pergi ke gereja, begitu menghakimi. Ojo toh, gereja kewanen dan sebagainya. Mari kita berlaku seadil-adilnya dan melaksanakannya dengan sedamai-damainya. Kalau memang harus diakhiri, tidak boleh dijalankan lagi, tidak apa-apa. Tapi dengan cara yang dalam suasana teduh dan tentram. Kalau dijalani, yang tidak menjalani, yang ada di rumah, ya tidak usah ngalang-ngalangi yang akan menjalani. Kalau menjalani, yang menjalani harus patuh benar. Ya. Ayo masker dipakai dengan benar. Ya. Dari masuk cuci tangan benar, suhu badan 37 kondur saja, istirahat dulu di rumah. Tapi kalau semua terpenuhi, kita beribadah dengan damai sejahtera. Bacaan kita berbicara tentang peristiwa, catatan sejarah kehidupan umat pilihan. Kisahnya Yakub sangat erat dengan Esau, saudara lelakinya. Dengan judul tema secara singkat, diberkati untuk memberkati. Ini ditulis di sini diberi untuk memberi. Saya menerima yang judul asli dari bahan sinode, diberkati untuk memberkati, diberi untuk memberi.
bertanya kepada seluruh yang hadir. Di antara kita, senang tidak diberi? Senang tidak diberkati? Senang enggak? Ya senang diberi, siapa yang enggak senang? Senanglah diberi. Di antara kita yang hadir, dilayani. Ya. Senang mboten dilayani, diladosi, dicekapi, dilayani. Senang enggak? Saudara datang ke gereja, ada yang nyopo arus, selamat pagi, semoga semua sehat, periksa dulu ya, itu dilayani. Senang enggak? Senang. Di rumah, Bapak bangun, kopinya sudah siap, tehnya sudah siap, senang enggak? Senang. Tapi ingat, panggilan hidup saudara dan saya sebagai hamba Kristus, sebagai murid Kristus, tidak untuk diberi terus dan tidak untuk dilayani saja. Ada anak tangga yang harus membawa saudara dan saya hidup memberi, hidup melayani, memberkati. Tidak hanya menerima, tidak hanya dilayani, tetapi kita bedanya tipis. Kata sambung, kata depan di dan kata dilayani dan melayani. Kita diajak untuk melangkahkan kaki hidup rohani kita sampai pada etape menjadi pribadi Kristen, menjadi umat Tuhan yang melayani, memberi, memberkati. Harus punya modal. Poin kedua. Poin pertama, tidak lagi hidup dengan pola ingin diberi, ingin diberkati, ingin dilayani, tapi berpindah ke anak tangga, melayani, memberi, dan memberkati. Amin, saudara? Yang kedua, modalnya harus cukup untuk bisa Contoh yang dialami oleh Yakub, kisah panjangnya nanti dibaca sendiri di kitab Kejadian ini. Kisah ringkasnya, Yakub itu berseteru dengan kakak kandungnya bernama Esau. Perseteruan diawali ketika Yakub dengan inisiasi ibundanya merebut berkat yang akan diberikan oleh Isa, ayahnya. Yaitu berkat untuk anak sulung. Wajah ini kan wis ora iso digantikan toh. Kalau saya lahir sebagai anak nomor 2 dan saya punya kakak, apapun kata dunia, yang sulung adalah kakak saya. Tapi Yakub bersama ibundanya begitu rupa membuat rekayasa. Ingat kisahnya? Antara Esau dengan Yakub ini suaranya beda. Sing siji mbok menawa rada cilik itu tenor apa sopran? Ya. Sing siji rada sopran, sing Esone mungkin ngebas begitu ya. Lalu badannya Yakub itu agak ramping tinggi, Esau kekar gempal karena dia pemburu. Lalu Esau itu berbulu, Yakub itu tangannya feminim gitu ya. Itu membuat rekayasa sedemikian rupa sampai akhirnya berkat itu jatuh kepada Yakub. Itulah perselisihan panjang, disimpan lama, sampai mereka harus saling berjauhan. Antara adik dengan kakak, ora wani ketemu, bahasa Jawane incim-inciman. Terutama pada posisi Esau. Mungkin menyimpan rasa kecewa, mungkin menyimpan rasa amarah, mungkin menyimpan rasa dendam. Di sisi Yakub, dia hidup, dituliskan di situ berumah tangga, punya anak, punya harta kekayaan, dengan budaya nomaden atau budaya berpindah pada waktu itu yang masih dihidupi juga. Dari satu tempat ke tempat lain, memiliki harta. Simbol dia secara materi, Yakub diberkati. Tapi ternyata Bapak Ibu dari peristiwa ini, hidup untuk bisa memberkati harus punya modal dulu. Orang
umum orang Jawa juga bilang, piye aku iso andum, bagaimana saya bisa berbagi, wong dinggo aku dhewe rung cukup. Nah, itu sering menjadi kendala untuk bisa memberkati, melayani, memberi. Terkadang kita berkaca, harus cukup untuk diri sendiri baru bisa berbagi. Berarti, apakah modal untuk bisa memberkati, melayani, dan memberi itu kita harus dalam keadaan berlimpah? Jawabnya tidak. Yakub hidupnya dalam kelimpahan secara materi. Tapi hatinya tidak pernah hidup di dalam keadaan berkat. Dia belum punya modal untuk melayani, memberkati, dan memberi. Walaupun secara materi duwe kabeh. Ternyata modal untuk bisa melayani, memberi, dan memberkati adalah menerima berkat di dalam suasana hati yang penuh damai sejahtera. Dicatat, digarisbawahi. Modal untuk bisa memberi, melayani, dan memberkati dudu masalah duwe apa-apa. Dudu masalah turah duitmu. Dudu masalah sugihmu. Neng utama bisa memberi, melayani, dan memberkati, hatimu harus dalam suasana berkat. Yakub punya segala sesuatu secara materi, tapi hatinya tidak dalam berkat. Mengapa? Dia sedang dalam suasana khawatir, berseteru dengan kakaknya Esau. Mau ketemu takut, ada pikiran yang tidak baik, terus takut kalau nanti kakaknya membalaskan yang jahat kepada dia. Berpuluh-puluh tahun Yakub punya materi, tapi ternyata tidak punya modal untuk melayani, memberi, dan memberkati. Jadi di poin kedua ini kesimpulan modal berkat diberkati dalam suasana pikiran dan hati. Orang yang diberkati itu bukan sekedar orang yang punya materi, tapi orang yang diberkati itu orang yang punya ketentraman batin, kedamaian hidup, kelegaan, tidak dalam beban, orang Jawa bilang, tidak dalam momotan. Itu orang diberkati. Saudara punya uang banyak, saudara punya harta, tapi hati saudara tidak dalam ketenteraman. Saudara tidak sedang punya modal untuk menjadi berkat, untuk memberi, atau untuk melayani. Kalau hati saudara tidak disertai ketenteraman. Amin, saudara? Jadi modalnya apa untuk bisa memberi, melayani, dan memberkati? Hati yang penuh kedamaian. Tidak ada uang, tidak ada harta, tidak ada kekayaan, tapi hatimu penuh damai dan ketentraman, engkau sudah punya modal untuk menjadi berkat. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Hiduplah damai di tengah keluarga, tentramkan suasana hati di tengah keluarga. Jalani kehidupan keluarga saudara dengan suasana damai. Pasti saudara akan menjadi berkat di tengah keluarga saudara. Berelasi dengan orang yang kita cintai harus dengan hati dan perasaan batin yang damai. Dengan sanak saudara, dengan famili harus dengan suasana damai. Dalam pekerjaan, aplikasikan. Membawa dan memiliki modal bisa menjadi berkat pekerjaanku ini kalau aku bekerja dengan suasana damai sejahtera, dengan suasana tentram. Bersaing tidak dengan persaingan yang negatif, mengejar sesuatu tidak dengan rasa panas hati, punya cita-cita ingin meningkatkan pekerjaan tapi bukan dengan sekedar ambisi, tapi diikuti, mengalir, ada usaha yang benar, ada kreativitas yang terus-menerus, ya, bukan sekedar ingin cepat menjadi, tapi mau berproses supaya bisa menjadi yang besar,
dan seterusnya. Bekerja dengan suasana damai akan menjadi sarana pekerjaan saudara melayani, memberi dan memberkati orang-orang yang bersama dengan saudara bekerja maupun diri saudara dalam pekerjaan tersebut. Demikian pula dalam pelayanan, bergereja, bersekutu, di depan sudah saya kupas panjang. Kalau kita menjalani perjumpaan ibadah, di sisi lain juga disyuting untuk ditayangkan menjadi tuntunan ibadah yang ada di rumah, mari semua ini kita jalani dengan suasana damai. Khawatir boleh, waspada harus, tapi jangan sampai di rumah tidak pergi beribadah, mengkhawatirkan yang pergi beribadah berangkat atau duduk dengan kekhawatiran, ibadah saudara tidak memberkati, ibadah saudara tidak menjadi sarana melayani, ibadah saudara tidak bisa menjadi perjumpaan yang saling memberi rasa aman, memberi rasa sukacita, memberi rasa semangat kepada sanak saudara lain yang ikut hadir dalam ibadah bersama-sama ini. Aplikasikan modal utama untuk bisa memberi, melayani dan memberkati, kita harus pulih terlebih dahulu. Mengalami perjumpaan dengan Allah seperti Yakub mengalami perjumpaan dengan Allah, menerima berkat, seharusnya mati karena tidak kudus, tapi saat itu dia diberkati. Berjumpa dengan sosok penampakan Allah dalam sosok figur manusia, tapi Yakub tidak mengalami kematian, bahkan dalam bergulat dia dalam kemenangan. Itu awal dia berdamai dengan Allah. Yang kedua, setelah dia berdamai dengan Allah, dia punya kerinduan untuk menemui kakaknya Esau. Semula takut, semula khawatir, semula terancam, semula was-was. Dalam kisah yang lain, Yakub serombongan keluarganya, ya, anak dan istrinya suruh menemui dulu kalau tidak terancam, ya. Lalu budak-budaknya suruh maju, Yakub di paling belakang. Ada perjumpaan Yakub dengan Esau, mereka rangkul-rangkulan saling mengampuni. Disitulah makna berkat. Ada pemulihan, ada suasana damai, ada relasi yang baik, tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi khawatir, takut, terancam di dalam hati. Modal itulah yang bisa menjadikan saudara berbagi, diberkati, dan saudara melayani. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Masuk ke dalam saat teduh hening sesaat di dalam hati masing-masing. Kita lanjutkan dengan doa. Kami berterima kasih berkat terbesar dari Allah Bapa kepada setiap umat, yaitu Yesus Kristus yang diutus menjadi juru selamat. Berkorban mati di atas kayu salib itu adalah berkat terbesar. Kami diselamatkan oleh kasih-Mu ya Allah, oleh kasih-Mu ya Yesus. Berarti kami semua sudah punya modal untuk memberkati, untuk melayani dan untuk memberi. Biarlah kedamaian, ketenteraman senantiasa menetap di hati kami. Tidak mudah oleh kekhawatiran hari ini, hari esok, tidak mudah oleh kebencian masa lalu, peristiwa-peristiwa yang sudah kami lewati, konflik dengan orang ataupun dengan sesama, menodai ketenteraman pikiran hati kami. Jangan sampai juga kebutuhan-kebutuhan lahiriah di dunia ini, ekonomi dan segala keperluannya, pekerjaan dan segala renak-reniknya menodai damai sejahtera kami. Supaya kami punya modal untuk memberkati, melayani, dan memberi. Kembalikan ya Tuhan teduh tentram kami. Buatlah kami hidup, hari-hari kami lewati dengan damai sejahtera. Bersama-Mu ya Tuhan Allah Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami, doa kami panjatkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari Sabat yang indah ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Adapun firman Tuhan terambil dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-14.
sebagai dasar persembahan, demikian firman-Nya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Adapun di dalam kita mengaturkan persembahan, kita bersama-sama akan menyanyikan Kidung Jemaat 393 bait yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan Surgawi, bersama-sama kami bertelut kehadirat-Mu untuk mengucap segala puji syukur dan terima kasih. Tuhan telah memberi kesempatan kepada kami di hari Sabat yang penuh berkat ini untuk mengaturkan persembahan kehadirat-Mu. Ya Tuhan, persembahan yang kami haturkan ini kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga bermanfaat untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, mampukan kami juga mempersembahkan seutuhnya tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Pakailah kami saksi-saksi-Mu di mana kami berada, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Dosa dan kesalahan kami di dalam kami mengaturkan persembahan, kiranya Tuhan ampuni. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ibadah ini, pulang menuju ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan pimpin perjalanan kami. Kesemuanya ini kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus kami, Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama umat Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kuduskan, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita pujikan terlebih dahulu satu buah lagu sebelum menerima berkat-Nya. Berkumandang suara dari seberang.
ini arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, dan bukalah hati saudara untuk menerima pengutusan serta berkat-Nya. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera. Senantiasalah hadir untuk memberi, melayani, dan memberkati. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati hidup saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.